Shalom anak-anak Miss. Apa kabarmu sayang? Sudah melaksanakan ibadahnya? Kalau sudah selesai, ayo kita mau belajar tematik hari ini ya nak. Hari ini tidak ada pelajaran agama. Karena pelajaran agama sudah selesai sampai bab 5 saja di pertengahan semester ini ya sayang. Hari ini hanya tematik dan pelajaran lain. Agama sudah selesai nak ya. Ayo kita buka buku tematik kita halaman 102. Halaman 102 kita lihat di situ pelajaran kita tentang menjelaskan manfaat jagung. Ya. Dengarkan. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Siapa yang tahu apa pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang ada di alam. Nah, semua yang ada di alam itu hari ini kita mau cerita tentang sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Apa saja itu? Di sini kita mau belajar jenis-jenis ya, makanan pokok manusia. Pertama kita mau cerita tentang menjelaskan manfaat jagung. Jagung itu adalah salah satu sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, di beberapa daerah di Indonesia seperti di daerah Madura dan Maluku, mereka membuat bahwa jagung itu adalah sebagai bahan makanan pokok mereka. Dan jagung juga bisa dibuat sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor dan penghasil listrik. Di negara luar, jagung dijadikan sebagai makanan pokok yaitu di Amerika dan di Afrika. Tapi kalau di Indonesia, Madura menggunakan jagung sebagai bahan makanan pokok mereka. Kita tahu bahwa jagung itu sebagai sumber karbohidrat ya, dan jagung juga dapat mengandung protein dan serat yang tinggi. Biji jagung yang kering bisa dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung yang kering itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat tepung jagung atau tepung maizena. Siapa yang pernah melihat tepung maizena? Mungkin ada di rumah ya nak, itu asalnya dari tepung jagung. Tepung jagung juga digunakan untuk mengentalkan sup atau saus ya. Salah satu pemanfaatan jagung itu adalah untuk industri kerajinan ya. Dan bisa dibuat seperti lampu hias atau hiasan di ruang tamu ya nak. Kerajinan tersebut dapat memanfaatkan bonggol jagung. Nah, kamu pernah melihat jagung ya nak? Bonggolnya itu digunakan sebagai tanaman hias ya, untuk lampu hias atau hiasan di ruang tamu. Di Jepang juga jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi seperti saripati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Jadi fungsi jagung itu sangat banyak ya. Bisa digunakan sebagai bahan makanan, bisa digunakan sebagai bahan penghasil listrik, bisa juga digunakan sebagai hiasan ya. Bisa juga digunakan sebagai bahan di bidang teknologi. Jadi fungsi jagung sangat banyak. Kamu pernah makan jagung ya nak? Kalau kamu mau makan jagung hari ini boleh ya. Karena kita nggak di sekolah. Kalau kita di sekolah biasanya anak-anak Miss membawa jagung ke sekolah supaya mereka bisa mengenal fungsi jagung. Tapi kamu belajar di rumah saja ya nak. Oke, hari ini kita lihat halaman 104. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Tadi sudah Miss katakan, hari ini kita belajar
pemanfaatan sumber daya alam untuk makanan pokok, ya. Makanan pokok itu berasal dari tanaman, ya, baik dari serelial atau seperti beras, gandum, jagung maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Nah, hari ini kita mau belajar satu-satu ya, Nak. Yang pertama adalah sagu, ya. Sagu itu kita temukan di Maluku dan Papua. Masyarakat di Papua dan di Maluku, mereka mengkonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokok mereka karena di sana sangat kaya dengan tanaman sagu. Yang kedua, beras singkong. Ya, beras singkong di desa Cirendiu, Cimahi, Jawa Barat, ya. Beras singkong itu mereka mengolah singkong menjadi tepung atau disebut dengan beras singkong. Ketiga, sakelan. Apa itu sakelan? Sakelan itu adalah nasi jagung. Ya, nasi jagung sebagai makanan pokok mereka. Mereka merasa, ya, kalau belum makan nasi jagung itu belum makan namanya, ya. Nah, jadi mereka membuat nasi jagung lebih memberi tenaga dibanding dengan nasi beras, ya, Nak. Yang keempat, dari Jamawaut di Biak, di Papua. Apa makanan pokok orang Papua? Jamawaut itu sejenis tanaman serealia, ya. Di Biak Numfor, tanaman itu sangat subur, ya, dengan nama lokal Pokem. Boleh kamu baca nanti di sini sayangnya. Mereka menggunakan serealia, ya, di Papua. Yang kelima, ubi jalar. Ubi jalar di suku Dani, orang Papua juga, ya, Jaya Wijaya Papua. Ya, mereka menyebut ubi jalar dengan hipere. Nah, mereka makan makanan pokoknya, ya, ubi jalar. Kalau kita apa makanan pokok kita, Nak? Makanan pokok kita beras, ya, nasi. Beras diolah menjadi nasi. Kalau kita hanya makan roti saja, tidak makan nasi, masih lapar kan? Nah, harus makan nasi baru kenyang. Itu namanya makanan pokok. Begitu juga dengan teman-teman kita yang ada di Papua, ya. Kalau tidak makan sagu, mereka belum kenyang. Kalau yang di Jawa Barat, ya, di desa Cirendiu, Cimahi, kalau mereka belum makan beras singkong, mereka belum kenyang. Itu juga dengan saudara kita yang di Jawa Timur, mereka makan nasi jagung, ya. Dan di Papua mereka makan serealia, dan yang di Papua Jaya Wijaya mereka makan ubi jalar. Jadi sama aja, ya, Nak. Nah, itulah makanan pokok teman-teman kita yang ada di daerah lain. Tapi kamu juga harus tahu apa makanan pokokmu. Makanan pokok kita apa, sayang? Yaitu beras yang diolah menjadi nasi. Ya, oke. Sekarang kita sudah ketahui tadi bahwa banyak sekali manfaat jagung. Apa lagi, Nak? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif, ya, alternatif bioetanol. Nah, sudah tahu kemarin kan apa itu bioetanol, biofuel, ya. Itu dari apa, Nak? Yang sudah diendapkan, ya. Seperti bioetanol dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selain hemat bahan bakar minyak bumi, bioetanol juga dapat bersifat ramah lingkungan. Nah, masih banyak lagi yang ramah lingkungan. Apa itu? Delman, becak. Nah, sekarang coba kita lihat dulu, ada di sini lagunya Naik Becak. Naik becak, ya, tapi sebelumnya coba lihat dulu buku bupenamu, bupenanya halaman 138. Bupena halaman 138, ya, Nak.
bernyanyi dengan baik dan benar. Oke. Dalam bernyanyi ada teknik bernyanyinya. Kalau kita mau bernyanyi ada tekniknya. Apa itu? Yang pertama, sebelum bernyanyi kita harus lakukan pernapasan terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, teknik pernapasan dalam bernyanyi itu ada 3. Nanti baca di halaman 138 sampai 139 Bu Pena. Apa saja itu? Yaitu teknik pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma. Ya, teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Sikap tubuh kita juga harus tegap. Ya, penguasaan artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Pengucapannya juga harus bagus. Dan minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan agar tenggorokannya tidak sakit. Ya. Di sini nanti kamu baca halaman 138 sampai 139 ya sayang. Oke, kita lihat kembali tema kita halaman 105. Karena sebentar lagi mau ujian kita ada di tadi sudah Miss kirimkan ya nak. Coba nanti kamu lihat di grup kita ada ujian tema pertengahan semester tanggal 5 sampai tanggal 9 ya nak. Karena sekarang tidak ada agama, jadi setiap hari nanti Miss akan buat ujian praktek ya sayang, setiap pelajarannya. Kalau hari ini praktek kita SBK ya. Praktek kita SBK, ujian praktek SBK. Kamu nyanyikan nanti naik becak ini. Ya, halaman 105. Kalau kamu belum tahu nak cara menyanyikannya, Miss minta tolong kamu download dulu ya dari YouTube-mu bagaimana cara menyanyikan naik becak. Lalu kamu bernyanyi ya sayang, supaya kamu bisa mengikuti musiknya. Ya, kalau sudah ada musik sudah gampang bernyanyinya kan. Nanti kamu kirimkan ya. Nah, itu untuk nilai ujian praktek SBK ya sayang. Lagunya naik becak. Oke, setelah nanti kamu bernyanyi, kamu sudah kirimkan. Lalu kerjakan halaman 106 dan 107. Ya. Oke sayang ya. Itu saja tugasmu. Tugas kita ada berapa nak? Bernyanyi untuk ujian praktek SBK, judulnya naik becak ya. Tolong bantu dengan cara mendownload supaya kamu tahu cara menyanyikannya ya sayang. Setelah itu kerjakan tugas kita 106 dan 107. Itu saja pelajaran kita hari ini. Besok lagi ada ujian lagi ya nak ya, ujian praktek ya. Dan untuk hari Senin tanggal 5 sampai tanggal 9, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk ujian mid semester. Ya nak? Oke, terima kasih. Ya, semangat mengerjakan tugas ya sayang. Dan mulai hari ini belajar ya, karena kita mau ujian. Tuhan Yesus memberkatimu.